telah menuntun kita menuju cahaya ilmu dan hidayah. Hadirin sekalian, para santri, wali santri dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini kita kembali duduk di taman-taman surga dunia dalam kajian kabar, kajian bareng offline bersama guru kita tercinta Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafidhahullah ta'ala dengan tema yang sangat indah dan bermakna, mulazamah dengan ulama. Mulazamah artinya menetapi, mendampingi dan mengambil ilmu langsung dari para ulama. Karena ilmu bukan sekadar bacaan, tapi warisan para nabi yang diturunkan dari hati ke hati dengan bimbingan dan adab. Para ulama dahulu memberi nasihat yang sangat berharga. Man kana syaikhuhu kitabahu fa khata'uhu aktsaru min sawabihi. Barang siapa yang gurunya hanyalah buku, maka kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa ilmu tidak cukup hanya dibaca, tapi harus dihidupkan melalui majelis dengan mendengarkan penjelasan, menyimak nasihat dan meneladani adab para ulama. Baik, tanpa berpanjang kata, marilah kita buka kajian sore ini dengan penuh semangat dan adab, menyimak bersama kajian nasihat dan faedah ilmu dari guru kita Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafidhahullah ta'ala. Kepada beliau kami persilakan untuk memulai penyampaian materi. Falyatafaddal mashkura mahjura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd, anak-anakku sekalian, para calon hufadz, calon duat, calon imam, calon ahli surga. Baik santriwan atau santriwati, para asatidhahul kiram, para wali, para jamaah, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, para pemirsa beberapa TV dan para netizen. Kita kembali berjumpa. Salah satu adab yang harus diperhatikan oleh para tulabul ilm, para penuntut ilmu adalah mulazamah dengan para ulama. Tadi sudah dijelaskan makna mulazamah. Mulazamah itu selalu bersama-sama para ulama. Tidak hanya ketika belajar, ya terutama belajar, tapi di luar belajar ilmu juga diusahakan selalu membersamai para ulama. Sebagaimana Abu Darda radhiyallahu anhu menyatakan, min fiqhir rajuli mamshahu wa madkhaluhu wa makhrajuhu ma'a ahlil ilm. Di antara bukti faqihnya seseorang, fahamnya seseorang terhadap agama adalah dia berjalan keluar masuk itu selalu bersama ahli ilmu. Walaupun dia tidak mendengar penjelasan ilmu selama berjalan, selama berada di dekat ulama tersebut, tapi selalu akan meraih faidah ilmu dari adabnya, dari akhlaknya, dari ibadahnya, dari cara dia bicara, cara menanggapi masalah, cara dia makan, cara dia duduk, itu penuh dengan ilmu. Karena
para ulama disebut ulama selain karena mereka berilmu, juga karena sudah mengaplikasikan ilmu itu dalam amal sehari-hari. Duduknya didasarkan pada ilmu, bicaranya didasarkan pada ilmu, makan minumnya tidurnya didasarkan pada ilmu, apalagi ibadah dan amal solehnya. Sehingga Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kalau beliau mengajar ada 20.000 orang murid yang hadir, hanya sekitar 500 orang yang menulis. Sisanya 19.500 tidak menulis. Kenapa? Mereka mengambil ilmu dari amalan, adab dan ta'dib yang diterapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Karena itulah maka pentingnya belajar kepada para ulama dengan cara bergaul langsung bersama mereka. Berkata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, la yazalun nasu bi khairin ma baqiyal awal hatta yata'allama aw yu'allimal akhar fa inna halakal awal qabla ay yu'allima aw yata'allama al akharu halakan nas. Kata Salman Al-Farisi, manusia itu selalu akan berada di atas kebaikan selama ada generasi awal yang mengajar kepada generasi yang berikutnya. Maka apabila wafat generasi awal sebelum dia mengajarkan kepada generasi berikutnya, atau generasi berikutnya tidak belajar kepada generasi awal, niscaya binasalah generasi yang tersisa. Kalau generasi awal yang penuh ilmu tidak mengajarkan ilmunya ke generasi berikutnya, sehingga terputus ilmu dengan wafatnya mereka, maka yang terjadi generasi berikutnya itu hidup di atas kebodohan, dan ini tanda kebinasaan bagi mereka. Masih kata Abu Darda, ma li ara ulama'akum yadhhabun wa juhalukum la yata'allamun fata'allamu qabla an yurfa'al ilmu fa inna raf'al ilmi dhihabul ulama. Kenapa aku melihat ulama-ulama kalian wafat pergi, sementara orang-orang bodohnya tidak belajar selama ulama itu masih hidup? Belajarlah kalian sebelum diangkatnya ilmu, karena diangkatnya ilmu dengan cara diwafatkannya para ulama. Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari menetapkan judul bab dengan judul Babul Fitan, Kitabul Fitan, bab tentang kitab tentang fitnah. Salah satu di antara fitnah yang bakal muncul adalah ketika para ulama wafat, tak ada yang belajar, lalu yang tersisa orang-orang bodoh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbiduhu biqadbil ulama hatta lam yabqa alim wattakhadha an-nas ru'asa'a juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Allah tidak akan mencabut ilmu ini
dari kepala manusia dengan cara dicabutnya ilmu ini langsung dari ingatan mereka. Nggak begitu. Itu bukanlah sunnatullah. Orang tadinya berilmu tiba-tiba hilang ilmunya, bodoh. Nggak ada kasus seperti itu. Apalagi kepada ulama yang soleh, tidak mungkin ilmunya hilang dari ingatannya. Bukan seperti itu cara Allah menghilangkan ilmu. Tapi Allah mengangkat ilmu, menghilangkan ilmu dari manusia dengan cara mewafatkan para ulama. Ulama-ulamanya wafat. Orang-orang yang sezaman dengan ulama tersebut tidak belajar kepada mereka, sehingga tidak ada regenerasi. Tidak ada ahli waris yang mewarisi ilmu para ulama. Sehingga yang tersisa orang-orang bodoh. Lalu manusia menjadikan orang bodoh sebagai pemimpin. Mereka ditanya, mereka menjawab tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Dari sinilah kita mengetahui amat sangat pentingnya mulazamah dengan para ulama. Adapun yang dimaksud dengan mulazamah dengan ulama, pertama adalah belajar ilmu langsung duduk di hadapan guru. Jangan belajar secara autodidak. Belajar sendiri langsung dari buku, langsung dari kitab. Tadi ada ungkapan yang disampaikan oleh pembawa acara. Man kana ustadhuhu kitabahu fa khata'uhu aktsaru min shawabih. Siapa orang yang gurunya adalah kitabnya, belajar ke kitab, belajar ke buku, tidak melalui orang. Dia baca sendiri, itu yang disebut dengan autodidak. Kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Saya pernah bertanya tentang kaidah ini kepada seorang alim, rahimahullah, sudah wafat. Pernah mendengar namanya Syekh Ali Hasan Al-Athari. Siapa makna dari man kana kitabuhu ustadhahu, man kana ustadhuhu kitabahu fa khata'uhu aktsar min shawabih. Siapa orang yang menjadikan gurunya adalah kitabnya, kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Beliau menjawab ada dua makna. Pertama, belajar ilmu dari makhtutat. Itu apa bahasa kitanya? Manuskrip. Naon manuskrip itu? Manuskrip atau makhtutat itu tulisan asli para ulama, tulisan tangan. Zaman bahula itu Syekhul Islam menyusun kitab sampai 500 judul lebih, itu pun yang terketahui. Dulu ada yang ketimbun, ada yang oleh waktu perang salib, kitab-kitab karangan para ulama ada yang dibakar, ada yang dimasukkan ke sungai dan seterusnya. Banyak yang musnah itu. Belakangan ketemu, ada di bawah tanah, ada di gua, macam-macam. Dan tulisan tangan asli para ulama. Ada yang di atas kulit, di atas pelepah kurma, di atas daun yang agak kuat, dan seterusnya. Kulit binatang atau kulit kayu, pohon. Asli. Itu disebut makhtutat atau bahasa kitanya manuskrip. Dan tulisan para ulama di setiap abad, tulisan Arab itu berbeda-beda. Belum tentu orang ulama bisa baca itu, belum tentu. Harus belajar ilmu khusus, namanya ilmu khatt. Dan setiap generasi berbeda cara penulisan.
Dulu awalnya Al-Quran itu, gundul itu bukan hanya tidak ada fathah, kasrah, dhammah, sukun, bahkan titik pun tidak ada. Tidak bisa dibedakan antara huruf ba, ta, tha, nun, itu tidak bisa. Sama penulisan, nggak ada titik sama sekali. Kan orang membaca dan menulis, baru muncul inisiatif dari para ulama untuk membedakan antara ba, ta, tha, dan nun dengan cara ba dikasih titik di bawah, ta titik 2 di atas, tha titik 2 di titik 3 di atas, nun titik 1 di atas. Barulah kesini agak mudah dalam membaca. Dulu tidak ada. Nah, makhtutat atau manuskrip itu enggak sembarang orang bisa baca. Makanya kalau orang kurang ilmu pengetahuan tentang khatta, tentang ilmu khatta, lalu baca manuskrip bisa salah. Kalau salah, keliru nanti. Maka wajib belajar membaca makhtutat dari ahlinya. Siapa yang membaca sendiri tanpa melalui guru ahli di bidang khat, dia bisa salah. Lahirlah ungkapan tadi, mangkana ustaduhu kitabahu fa khata'uhu akthar min sawabi. Siapa yang gurunya adalah kitabnya, kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Maknanya yang pertama membaca makhtutat. Kedua, makna kedua adalah membaca kitab berbahasa Arab. Ya, ada pengalaman dulu para ustadz yang dulu masih muda seusia-usia saya. Sekarang usia saya ini mungkin paling tua dibanding ustadz-ustadz yang ada. Nah, dulu masih muda-muda. Sekarang seangkatan saya sudah banyak yang meninggal. Mudah-mudahan saya masih lamanya. Amin. Dengan sehat gitu. Tapi usia mah siapa tahu besok lusa juga ya. Tapi kalau kalian mau duluan nggak keberatan, silakan. Semoga barokah ilmu usia kita ya. Dulu kita ini masih muda-muda, mengajar kitab-kitab tauhid yang dasar, kitab usulul thalatha, kitab tauhid, kitab qawaidul arba. Baca, diajarkan, sudah faham, mengajarkannya sering. Suatu saat ada daurah dengan masyayikh, khusus daurah para asatid, para ustadz. Yang dibahas usulul thalatha, kitabut tauhid, qawaidul arba, yang biasa kita ajarkan. Kita bilang ini mah itu makanan sehari-hari kita. Tapi pas mendengar penjelasannya pertama, ada banyak sekali yang selama ini kita tidak tahu, jadi terjelaskan. Kedua, ada 1-2 yang salah faham tentang isi kitab itu. Dikoreksi kesalahpahaman tersebut. Oleh karena itulah kita baru mengetahui kebenaran ungkapan siapa orang yang belajar ke kitabnya langsung tanpa guru, kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Karena apa? Banyak salah faham terhadap apa yang dibaca. Terlebih kalau kemampuan bahasa Arabnya pas-pasan atau pemula gitu, belum banyak pengalaman membaca, menulis, menerjemahkan, itu akan banyak salah faham terhadap apa yang dibaca tanpa dia sadari bahwa itu salah. Dari sinilah kita mengetahui pentingnya belajar kitab melalui guru, dan itu yang disebut dengan mulazamah. Yang pertama, makanya coba kalian umpamanya belajar bahasa Arab dasar dari kitab Matan Al-Ajurumiyah. Ada terjemahannya buku sekarang Matan Al-Ajurumiyah ada, dan penjelasannya ada.
Contoh-contoh kalimatnya ada, coba baca terjemahan Dalir atau tidak akan paham. Itu baru bahasa Arab dasar matan ala jurumiyah. Apalagi kalau alfiyah belajar sendiri. Jangankan kita orang Arab, belajar alfiyah sendiri gak akan paham. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah itu orang Arab, sejak kecil belajar ilmu termasuk nahwu, tapi pas alfiyah beliau belajar kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Orang Arab pun belajar bahasa Arab, tata bahasa atau yang disebut dengan ilmu nahwu itu belajar ke gurunya, nggak baca sendiri. Kalau baca sendiri diyakini bakal keliru, ya. Jadi yang pertama yang dimaksud mulazamah adalah duduk belajar kitab kepada ahlinya, kepada para ulama. Ini yang pertama. Yang kedua, mulazamah dengan para ulama tidak hanya duduk belajar di majelis, tapi membersamai mereka dalam sebanyak mungkin aktivitas. Safar bareng, makan bareng, tidur bareng, berjalan bareng, ngobrol bicara bareng. Di sana ada ilmu. Seperti yang dijelaskan oleh Abu Darda tadi, min fiqhir rajuli mamsyahu wa madkhaluhu wa makhrajuhu ma ahlil ilm. Bahwa di antara bukti faqihnya atau fahamnya seseorang terhadap agama adalah dia selalu membersamai para ulama. Baik berjalan, keluar, masuk, pergi, datang, ataupun segala aktivitas harian bersama-sama ahli ilmu. Tadi sudah dijelaskan alasannya. Karena ahli ilmu melakukan apapun atas landasan ilmu. Coba ketika mau tidur, ada sunnah mau tidur. Ada doa dulu, ada berapa surat yang dibaca. Bagaimana posisi ketika tidur awal, miring kemana, bagaimana tangannya, apa yang dijadikan bantal. Dan ketika tengah malam lilir. Lilir itu apa? Kebangun, tapi bukan untuk bangun, kebangun aja. Terus tidur lagi. Ada adab. Kalau mimpi yang baik ada adab, ada doa. Mimpi yang buruk ada adab, ada doa. Pas bangun tidurnya ada adab, ada doa, ada surat yang dianjurkan dibaca ketika bangun tidur. Kalian tahu surat apa yang dianjurkan dibaca ketika bangun tidur? Surah Ali Imran, mulai ayat 190 sampai yang terakhir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Terus sampai akhir. Itu yang sangat dianjurkan dibaca, itu adalah ilmu. Para ulama pasti menerapkan semuanya itu. Sehingga akhirnya orang awamnya, orang jahilnya belajar itu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu berkata Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala bahwa Yahya bin Ma'in, Yahya ini termasuk salah satu di antara murid Imam Ahmad. Dia datang kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ketika berjalan, tiba-tiba ada orang lewat menaiki bagol. Bagol itu ya sejenis kuda gitu, perkawinan antara kuda dengan keledai.
Apa yang terjadi? Ketika Imam Ahmad melihat orang di atas kuda, langsung lari mengikuti itu. Yahya bin Ma'in itu ditinggal sendirian. Diikuti sampai ke rumahnya. Akhirnya Imam Ahmad balik lagi ke Yahya. Siapa orang tadi? Ternyata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lalu Yahya bin Ma'in bertanya, kenapa engkau tinggalkan aku? Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Aku tinggalkan dirimu untuk memburu mutiara berharga yang jarang lewat di hadapanku. Ternyata dia mengikuti Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama zaman dahulu. Pertama, bahwa mulazamah dengan para ulama di luar majelis ilmu adalah bagian dari yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Di antara ayat Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran yang mengisyaratkan kita harus mengikuti para ulama, termasuk dalam hal apa? Termasuk dalam hal pergaulan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam salah satu ayat di dalam Al-Quranul Karim. Pertama, Allah menyatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, itu para sahabat. Walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Generasi tabi'in mengikuti para sahabat di dalam kebaikan. Dan itu merupakan isyarat dari Allah, wajibnya kita mengikuti manusia terbaik di setiap zamannya. Dan manusia terbaik di setiap zamannya adalah para ulamanya. Lihat, tabi'in mengikuti para sahabat. Tidak hanya mendengar penjelasan ilmu mereka, tapi melihat bagaimana keyakinan mereka, ibadah mereka, amal soleh mereka, kebaikan mereka, sampai oleh Allah Azza wa Jalla dinyatakan walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah, dan Allah janjikan kepada mereka surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ini yang pertama. Itu surah At-Taubah ayat 100. Kedua, An-Nisa 140. Allah Azza wa Jalla menyatakan wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idza mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kata Allah, sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian kitab Al-Quran. Salah satu isi kitab itu adalah apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, diingkari, atau diolok-olok, dijadikan bahan candaan, maka jangan kalian duduk-duduk bersama mereka. Dilarang duduk dengan orang yang menganggap Al-Quran sebagai bahan candaan, apalagi dikufuri.
Sampai di akhir ayat ini Allah menyatakan innakum idzam mithluhum, kalau kalian tetap duduk bersama mereka berarti kalian serupa dengan mereka. Lalu di akhir ayat ini Allah menyatakan innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannama jami'a. Allah satukan orang kafir, orang munafik di jahanam bersama-sama. Ketika menjelaskan masalah ini, ketika menerangkan ayat ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyatakan, wadiddu ta'zimiha al-istihza'u biha wa ihtiqaruha. ويدخل في ذلك مجادلة الكفار والمنافقين لإبطال آيات الله ونصر كفرهم وكذلك المبتدعون على اختلاف أنواعهم فإن احتجاجهم على باطلهم يتضمن الاستهانة بآيات الله لأنها لا تدل إلا على الحق. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, sebaliknya dari mengagungkan Al-Quran adalah mengolok-olok Al-Quran atau merendahkan Al-Quran. Di dalamnya mencakup debatnya orang kafir dan munafik, mengkritisi Al-Quranul Karim, termasuk para ahlul bid'ah dengan beragam jenisnya. Karena apa? Karena ahlul bid'ah memahami ayat Al-Quran dengan ro'yunya, dengan cara yang keliru, dengan cara yang salah, dan itu sama dengan mengolok-olok atau merendahkan ayat Al-Quranul Karim. Karena itulah, maka kalau kita dilarang bersama-sama dengan orang-orang bodoh tentang Quran, dilarang bersama-sama dengan mereka apalagi belajar, maka di dalam ayat ini terkandung perintah sebaliknya, yaitu kita disuruh untuk melazimi para ulama, membersamai para ulama, bermulazamah dengan para ulama, baik ketika belajar termasuk ketika bergaul. Lihat peringatan hadis Nabi SAW dari Abu Umayyah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW menyatakan inna min asyratis sa'ah ayul tamasal ilmu indal asogir. Di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu dipelajari dari asogir. Berkata Imam Abdullah bin Mubarak, al-asogir ahlul bid'ah. Yang dimaksud asogir adalah ahli bid'ah. Dan itu termasuk salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat. Dari sini maka ada isyarat wajibnya kita duduk-duduk di hadapan ulama ahlus sunnah, orang-orang yang benar-benar berilmu untuk belajar, baik dari ilmunya ataupun dari adab dan amalnya. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan satu hadis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati 'alan nasi sanawat khada'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa ma ruwaybidah? Qala ar-rajulu tafatu fi amril 'amah. Nanti akan datang kepada manusia beberapa tahun yang penuh pengkhianatan.
Mungkin puluhan tahun, mungkin ratusan tahun. Di zaman itu pendusta dipercaya, orang yang jujur dianggap pendusta. Terbalik ya. Terus orang yang khianat diberi amanat, orang yang amanah dianggap pengkhianat. Terbalik tuh. Dan di zaman itu banyak berbicara ar-ruwaibillah. Lalu orang-orang bertanya, apa yang dimaksud dengan ruwaibillah? Lihat, ruwaibillah itu bahasa Arab. Para sahabat orang Arab. Tapi kadang mereka samar, kurang faham makna satu kata. Seperti ar-ruwaibillah. Para sahabat bertanya, apa ar-ruwaibillah? Dijawab, ar-rajulut tafah fi amril amah. Orang yang tafah itu bodoh, tolol gitu, dungu. Tapi berbicara tentang urusan yang umum. Berkata Imam Syatibi rahimahullah, ketika menerangkan hadis ini Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Hadis ini juga dinukil oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Lalu beliau mengomentari, kata Imam Syatibi, yang dimaksud dengan ar-ruwaibillah adalah huwa ar-rajulu tafatul haqiru yantiqu fi umuril amah ka'annahu laysa bi ahlin ay yatakallama fi umuril amah fayatakallam. Ruwaibillah adalah orang bodoh yang rendah IQ-nya, kecerdasannya, keilmuannya dangkal, tapi berbicara tentang masalah-masalah umum yang bukan bidangnya, bukan keahliannya. Seolah-olah dia itu bukan ahli untuk berbicara, tapi berbicara. Coba bayangkan kalau kalian sakit, mau konsultasi atau berobat, bagusnya, tepatnya, baiknya ke siapa? Ke dokter. Kenapa ke dokter? Dokter ahlinya. Dari mana tahu dokter ahli? Dia dapat gelar dokter itu belajar 4 tahun teori itu. Dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala dengan isi-isinya. Setiap bagian dipelajari, bagian kaki, bagian tulang, bagian otot, bagian daging, tentang darah, terus bagian organ tubuh yang paling vital seperti jantung, paru-paru, hati, ginjal. Setiap bagian dipelajari. Apa yang menyebabkan orang sakit? Mungkin ada 2, ada kerusakan organ atau ada penyakit, baik bakteri, virus, kuman, yang sejenisnya lah. Dan dokter tahu obatnya. 4 tahun belajar teori dibimbing ahlinya, 2 tahun praktek langsung dibimbing ahlinya juga. 6 tahun total. Jadi setelah belajar 6 tahun dan lulus baru boleh mengobati gitu. Makanya kita percaya karena mereka menguasai ilmu itu. Nah sekarang kita sakit tapi larinya ke montir, bukan ke dokter. Montir ahli apa? Ahli mesin. Kita berobat, montir tolong ini saya sakit pinggang. Oh mungkin engselnya rusak. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi dipahat atau dipalu, diragaji meren dan seterusnya. Bukannya sembuh tambah parah. Itu masalah dunia. Apalagi masalah agama. Gak paham agama, gak belajar agama, lalu dengan otaknya di otak-atik itu agama, sama dengan gak pernah belajar mesin.
atau nggak pernah belajar anatomi tubuh, penyakit gitu, nggak pernah kuliah di fakultas kedokteran, hanya dengan otaknya dikira-kira, oh kalau penyakit keluhannya begini, penyakitnya begini, obatnya begini, dikira-kira. Apa yang terjadi? Tambah parah. So kita punya motor, kita punya otak, tapi otak kita tidak pernah belajar permesinan. Motor kita rusak, dibongkar. Bisa nggak ngebongkarnya? Bisa, gampang ya. Yang nggak bisa apa? Masangnya lagi. Atau bisa masang tetap nggak nyala, tambah rusak. Itu urusan dunia. Padahal kita punya otak, tapi otak kita tidak bisa memahami masalah mesin kalau nggak belajar ilmu permesinan. Jadi alat untuk bisa memahami mesin bukan otak, ilmu tentang mesin. Alat untuk memahami kesehatan kita bukan akal, bukan otak, tapi ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Buktinya otak kita punya, akal kita punya, tapi nggak belajar ilmu kesehatan, ya nggak ngerti masalah kesehatan. Kita punya akal, punya otak, tapi nggak pernah belajar ilmu mesin, ya nggak akan ngerti mesin. Otak kita, akal kita bukan alatnya. Apalagi masalah agama, nggak belajar bahasa Arab, nggak faham hadis, nggak ngerti tafsir, tidak pernah belajar fikih, usul fikih, tiba-tiba dengan akalnya, dengan otaknya dia menjelaskan, yang ngaco lah ya. Itu yang disebut dengan ar-ruwaibiyah. Orang yang bodoh tapi berbicara apa yang bukan faknya. Ada orang yang mengatakan, yuk beragama dengan akal sehat. Maksud akal sehat itu ro'yu dia. Keliru. Dia menyebut akal sehat padahal akalnya sakit. Fahami agama dengan ilmu, bukan dengan akal sehat. Ya. Memahami agama dengan akal sehat maksudnya memahami agama dengan ilmu syar'i. Itulah akal sehat. Itulah yang pertama. Jadi ayat menyatakan jauhi orang-orang yang mengolok-olok, menentang memahami ayat dengan ra'yu, dan di dalamnya ada isyarat, dekati dan belajarlah dengan ahli ilmu. Kedua hadis tadi bahwa ada muncul ruwaibidah, jauhi, hindari, dan dalamnya ada isyarat, dekati orang alim, orang yang berilmu. Ketiga, alasan ketiga, kenapa harus mulazamah dengan para ulama? Karena agama kita sangat dipengaruhi oleh agama kawan terdekat kita, baik pemahaman ataupun pengamalan. Kita umpamanya rajin memelihara sholat yang 5 waktu di awal waktu di masjid berjamaah. Gaul dengan kawan yang sholatnya belang betong. Pas zuhur lagi main, ngong adzan. Kata kita ke masjid, kata kawan kita, nanti baru adzan, belum qomat. Pas qomat nanti belum takbiratul ihram. Pas takbir nanti baru rakaat pertama, gitu kan. Berjamaah rakaat terakhir juga dapat. Setelah salam, waktunya masih panjang. Sampai jam 3 sampai asar. Ngong teh asar belum sempat kita sholat duhur. Apa kata kawan kita? Duhur mah besok juga ada lagi. Lama-lama kita terpengaruh oleh amalan mereka. Lalai kita, selalai mereka, itu bahaya.
Makanya Nabi SAW menyatakan ar-rajulu ala dini khalili. Dalam riwayat lain al-maru ala dini khalili falyanzur ahadukum mayu khalil. Seseorang agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka perhatikan dengan siapa kalian berkawan. Inilah pentingnya berkawan, mulazamah dengan para ulama. Pertama kita dapat ilmunya, nasihatnya dari pedarannya. Kedua dapat ilmu dari amalannya, dari adabnya, dari akhlaknya, dari ibadahnya, dari semua tingkah lakunya. Kalau dengan orang-orang bodoh nanti banyak pendapat-pendapat aneh, nyeleneh yang gak pernah ada di zaman para ulama terdahulu. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, sayakun fi akhir ummati unasun yuhaddithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Nanti di akhir zaman akan muncul di kalangan umatku beberapa orang yang berbicara kepada kalian tentang agama yang pendapat itu tidak pernah kalian dengar dari orang-orang terdahulu sebelum kalian. Anehnya leneh. Waspada, iyyakum wa iyyahum. Hati-hati, jauhi mereka. Di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Karena itulah maka berkata Abdullah bin Sirin rahimahullahu taala, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Bahwa ilmu ini agama kalian. Perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jangan sampai mengambil agama dari orang bodoh, dari orang awam, dari pengekor hawa nafsu, dari ahli maksiat, karena kita akan terbawa kepada keburukan mereka. Berkata Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala tentang para salafus soleh zaman dahulu, kanu idza atau rajula liyakhudhu anhu nadharu ila hadihi wa ila samtihi wa salatihi thumma akhadhu anhu. Dulu generasi salaf kalau mendatangi seseorang untuk diambil ilmunya, kedengaran orang ini ilmunya tinggi, mendalam, maka mereka melihat dulu kepada tiga hal. Pertama kepada ilahadihi. Apakah pemahamannya itu sunnah tidak sesuai dengan pemahaman para salafus soleh atau tidak? Wa ila samtihi, kepada akhlaknya, kepada karakternya, kepada sifat-sifatnya. Akhlaknya bagus, mulia atau tidak. Yang ketiga wasolati, lihat juga sholatnya. Dari dua sisi. Pertama dari sisi dia ini sholatnya ini terpelihara, terjaga enggak. Yang kedua nyunnah atau tidak. Baru setelah semua itu terbukti akhlaknya bagus, sholatnya bagus, sunnah, pemahamannya benar, baru mereka mengambil ilmu dari orang seperti ini. Berkata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, la yukhadul ilmu an arba'atin, jangan diambil ilmu dari 4 orang berikut ini. 4 orang ini ciri-cirinya dijelaskan oleh Imam Malik. Kalau ada, jangan belajar ke dia. Ini bukan kata saya, kata Imam Malik. Yang beliau jelaskan di dalam kitab Al-Muwatta'nya. Ini dinukil oleh para ulama. Di antaranya Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid. Kata Imam Malik, safihun mu'linus safah. Pertama, dari orang bodoh yang nyata-nyata bodohnya.
Dari omongannya kelihatan gak bisa baca Quran, gak bisa bahasa Arab, tapi berperilaku seolah-olah dia jago bahasa yang lain yang aneh. Maqali inna ke dan seterusnya. Entah bahasa apa itu. Kedua, wasahibu hawa yad'u ilaihi, kedua pengekor hawa nafsu. Dia belajar mengajar demi dunia. Sehingga apa yang diajarkannya kadang tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dia merintahkan orang lain berbuat baik, dia sendiri tidak berbuat baik. Dia melarang orang dari kemungkaran, dia sendiri masih melabrak kemungkaran itu. Sahibul hawa. Ketiga, warajulun ma'rufun bil kadhib fi ahaditsin nas wa in kana la yakdzibu ala rasul alaihi salatu wasalam. Ketiga, dari orang yang terkenal suka berdusta ketika berbicara kepada orang, walaupun dia tidak berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah menyampaikan hadis palsu dan yang seterusnya, tapi dia kelihatan banyak bukti, saksi, banyak data, dia tukang bohong. Jangan. Dan yang keempat, warajun lahu fadlun wa salahun la ya'rifu ma yuhadditsu bih. Yang keempat, dari orang yang utama, yang soleh, ahli ibadah, tapi dia bodoh tentang agama. Kadang orang soleh, ahli ibadah dianggap pinternya tentang agama, padahal belum tentu. Dia tidak pernah belajar, tapi ahli ibadah, akhlaknya mulia, bagus gitu, disukai oleh banyak orang, tapi dia bodoh tentang agama. Jangan belajar ilmu karena dia nggak punya ilmu. Boleh ikuti kemuliaan akhlaknya, ibadahnya yang bagus boleh, tapi untuk belajar mengambil ilmu ke dia tidak boleh. Ini 4 orang kata Imam Malik, jangan diambil ilmunya. 4 orang ini, yang pertama orang yang bodoh banget. Kedua, pengikut hawa nafsu, ahli maksiat. Ketiga, pendusta yang banyak bukti kedustaannya. Dan terakhir, orang soleh ahli ibadah berakhlak mulia tapi bodoh tentang agama. Orang ini boleh diikuti ibadahnya atau kemuliaan akhlaknya, tapi jangan ambil ilmunya karena dia tidak paham agama, ya. Jadi semua keterangan tadi, ayat, hadis, ucapan sahabat, penjelasan para ulama menunjukkan amat sangat pentingnya kita belajar, dan pentingnya belajar kepada ulama dengan cara mulazamah. Duduk dengan ulama itu jangan autodidak, jangan belajar sendiri dari kitab, tapi dari orang yang ahli, dan bersamai mereka dalam setiap momen, itu yang terbagus, ya. Cukup ya penjelasan kita sore ini sampai di sini saja. Insya Allah kita akan lanjut di beberapa hari yang akan datang. Dan kita masih punya waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mangga. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustadz atas ilmu dan nasihat yang begitu berharga. Semoga Allah memberkahi waktu, tenaga dan ilmu beliau, serta menjadikannya amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita akan memasuki sesi tanya jawab sebagai bentuk tafaquh fiddin dan bagian dari adab penuntut ilmu. Namun pada kesempatan kali ini kami mohon izin untuk memprioritaskan terlebih dahulu kepada para bapak-bapak ataupun asatidzah, karena pada kajian-kajian sebelumnya banyak di antara mereka yang belum sempat untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Bagi jemaah lainnya, insya Allah juga akan diberikan kesempatan setelahnya. Mohon agar pertanyaan disampaikan dengan singkat, jelas, dan tetap dalam tema kajian. Mangga, silakan barangkali. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin bertanya, Ustadz. Tentang mulazamah tadi yang disampaikan, kami belajar tentang tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Tetapi di satu sisi
pengajar kami ini masih suka merokok. Masih suka merokok dan sehari ya bisa 2-3 bungkus itu ya. La ilaha illallah. Nah, mohon pandangan dari Ustadz, apakah ketika seorang kiai ini masih merokok, termasuk poin yang kedua pengikut hawa nafsu atau tidak begitu Ustadz? Dan bagaimana sikap kami, apakah terus bermulajamah dengan asatidz seperti ini atau bagaimana? Mohon arahannya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu jawabannya. Barakallahu fiik. Guru, ustadz, contoh dan ikutan. Dalam bahasa kita disebut guru itu digugu dan ditiru, ditaati dan dicontoh. Nanti kekaguman murid ke guru menyebabkan kebiasaan guru itu bakal ditiru. Kalau guru memiliki kebiasaan buruk seperti merokok, muridnya juga nanti ikut. Minimal menganggap itu baik atau boleh, mubah. Itu yang pertama. Kedua, dikhawatirkan. Orang yang merokok itu dipastikan mengikuti hawa nafsu. Karena apa? Dia sadar benar rokok itu madarat bagi dirinya. Tapi dia belum bisa meninggalkannya karena hawa nafsu. Nah khawatir nih. Karena dia seorang guru, dia tahu merokok itu buruk. Akhirnya mencari dalil yang membolehkan rokok. Yang paling parah adalah menganggap rokok itu sunnah. Ada ustadz yang kayak begitu. Dia bilang hukum asal merokok itu mubah. Tapi untuk ustadz sunnah. Kenapa? Kalau ustadz tidak merokok dikhawatirkan dianggap mengharamkan. Untuk menjelaskan bahwa rokok itu tidak haram, ustadz merokok. Merokok bagi ustadz sunnah. Konyol gak tuh orang? Bukan konyol, bingit. Jadi dikhawatirkan nanti dia mencari pembenaran terhadap kebiasaan buruknya yaitu merokok. Akibatnya apa? Dianjurkan ayo ngerokok. Apalagi saya kalau nggak ngerokok dalil saya nggak keluar. Kalau saya nggak ngerokok saya nggak bisa konsentrasi. Kan gitu tuh. Akhirnya membenarkan bahkan menganggap bagus merokok. Dan itu berbahaya. Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah ditanya tentang seorang hafidz. Bacaannya benar, bagus, enak. Tapi dia merokok, boleh nggak dijadikan imam? Dia menyatakan tidak boleh. Karena imam itu contoh tauladan. Kalau dia punya kebiasaan buruk, khawatir makmumnya nanti mengikuti kebiasaan buruknya. Padahal imam itu hanya mimpin sholat, tidak mengajar. Mana yang lebih gede pengaruhnya, ustadz yang mengajar atau imam sholat? Ustadz yang mengajar lebih, karena mengajar mempengaruhi dia, menjelaskan. Dikhawatirkan nanti rokok yang hukum asalnya tidak boleh menjadi boleh bahkan sunnah. Ada ustadz, kita cek benar nggak? Omongannya benar, tapi maksudnya jauh berbeda dengan yang dimaksud oleh orang ini. Akhirnya apa? Murid-muridnya ngerokok gitu. Ini berbahaya ya. Jadi masuk kepada sohibu hawa. Cari pengajar tafsir yang tidak merokok. Saya yakin banyak.
Semoga Allah memberikan hidayah kepada yang bersangkutan dan memberikan keistiqomahan kepada kita dan memberi jalan keluar terbaik kepada kita dalam belajar ilmu ini. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jazakallahu khairan kepada yang bertanya dan kepada Ustadz atas jawabannya. Semoga semakin menambah ilmu dan pemahaman kita. Baik, bapak-bapak masih ada yang ingin bertanya? Atau Ustadz ada? Nggak ada? Santri yang belum pernah sama sekali, Marvin belum pernah ya? Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, gimana kalau pengen mengamalkan dan mengajarkan ilmu dan sudah belajar dari Ustadz tapi ragu-ragu karena sedikit lupa atau kurang paham? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita sudah belajar tapi belum berani mengajar karena kadang suka lupa atau karena belum paham. Barakallahu fiik. Kalau belum paham nggak boleh diajarkan, nanti salah. Sekarang sudah paham tapi lupa baik dalilnya ataupun kaidah tentang masalah itu. Apa yang harus kita lakukan? Gini, anak-anakku sekalian. Syekh Al-Albani menyatakan, Innal burguth fi ardina satastanshir. Innal burguth fi ardina satastanshir. Burguth itu usfur saghir. Maknanya burung-burung kecil di negeri kami itu akan berubah, berkembang menjadi burung besar, menjadi burung raja wali, menjadi penguasa angkasa. Burung raja wali besar, dia predator puncak, nggak ada yang memangsa dia, tapi dia memangsa yang lain, bukan sekedar ular, bukan sekedar kelinci, kambing pun bisa dimangsa, orang pun bisa dimangsa, disamber, dibawa terbang ke udara, dibawa ke sarangnya, dimakan, disuapin juga anak-anaknya. Nah, itu raja wali yang besar itu berasal dari burung kecil. Apa maknanya? Saya belum pernah mendengar dari Syekh Al-Albani langsung penjelasan ini. Tapi mendengar penjelasan dari muridnya Syekh Ali Hasan Al-Athari. Beliau menyatakan maknanya adalah para tulabul ilm yang sekarang belajar ilmu, kelak apabila kontinu istiqamah di atas belajarnya akan berubah menjadi ulama besar. Ulama besar lahir dari para tuwailib dulu. Tuwailib itu para penuntut ilmu kecil-kecil seperti kalian ini. Tapi terus kontinu istiqamah di atas belajar dan seterusnya, nanti akan berubah menjadi ulama. Jadi al-insan la yuladu aliman. Tak ada seorang pun manusia yang lahir langsung berilmu, ulama. Enggak ada. Semua orang lahir dalam keadaan buta. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan nggak tahu apa-apa. Bayi yang lahir oa-oa nggak tahu apa-apa. Mereka menjadi ulama karena didikan. Nah, jadi ketika kita belajar, salah satu cara menghafal dan belajar yang paling efektif mengajarkan. Apa yang sudah kita pahami, ajarkan kepada adik, kepada kawan, kepada adik kelas, kepada junior kita yang sudah kita pahami. Kalau lupa kaidah, lupa dalil, sebelum belajar ya dibuka dulu, dihafalkan lagi.
Kalau ada yang belum paham jangan diajarkan, tapi tanya ke guru sehingga paham benar. Sedikit. Pertama, penjelasannya masih global umum, murid kita nggak tahu, nggak paham, nggak apa-apa. Itu proses bagian dari belajar ya. Semua kita ustadz-ustadz yang sudah puluhan tahun dakwah, awal-awalnya begitu menjelaskan dengan terbata-bata, tergagap-gagap, ada yang kelewat, ada yang keliru, ada yang salah. Awalnya pasti begitu, sama dengan belajar berjalan. Ketika awal belajar selangkah dua langkah jatuh, selangkah dua langkah jatuh gitu kan. Lama-lama 10 langkah, lama-lama 100 langkah nggak jatuh-jatuh, baru lari. Setelah lari beres, lalu loncat, salto, nanti bisa berkembang lebih hebat lagi. Begitu juga kita ya. Jadi ajarkan apa yang sudah benar-benar kita pahami. Yang lupa dalil atau kaidah, hafalkan lagi, ulang-ulang lagi. Yang belum paham, tanya lagi. Setelah kita paham, silakan ajarkan kepada orang yang lebih bawah dari kita. Itulah cara mengasah kemampuan mengajar atau menerangkan. Awal-awal kita kaku, lama-lama kita agak lancar. Setelah berulang-ulang kali baru kita bisa menyusun kalimat lebih bagus, bisa mengembangkan dan seterusnya. Ya, kalau sudah profesional, sudah tahu, diminta mendadak pun nggak masalah. Kadang ada ustadz diminta khutbah umpamanya. Ketika khutbah duduk, ketika muadzin mengumandangkan azan, ustadz tersebut belum tahu apa yang akan disampaikan di khutbah nanti. Terus apa yang difikirkan selama mendengar azan sambil menjawab, baru merumuskan materi. Hanya semenit, 2 menit, 5 menit selama azan, materi sudah terumuskan untuk setengah jam. Atau mendadak, tolong materi ini jelaskan, langsung muncul. Jadi kalau sudah memiliki stok materi, stok dalil, Quran, sunnah, perkataan para sahabat, para ulama yang banyak, diminta mendadak pun kita tidak akan bingung, tidak akan gugup gitu ya. Dan itu butuh waktu, butuh pengalaman. Tapi tetaplah dimulai dari nol. Perjalanan puluhan ribu kilometer tetap diawali dengan langkah pertama ya. Di awal langkah pertama, masih jauh, tenang, nanti juga akan sampai, tapi butuh proses, butuh waktu, butuh kesabaran ya. Cukup ya, sampai di sini aja dulu. Saya tahu kalian capek, kalian cangkel, pegal. Nanti kita akan jumpa lagi 2 pekan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita duduk bersama dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ustadz atas ilmu dan nasihat yang sangat berharga. Semoga Allah senantiasa menjaga, memberkahi dan menambahkan kebaikan kepada beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kami mohon maaf apabila masih ada pertanyaan yang belum sempat tersampaikan, serta atas segala kekurangan dari panitia dalam penyelenggaraan kajian ini. Semoga Allah menutupi kekurangan kita dengan rahmat dan ampunannya. Mari kita terus semangat menghadiri kajian-kajian berikutnya, karena majelis ilmu adalah taman surga di dunia. Kita tutup dengan membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.